Ibrahim, Ustaz Bashir, Ustaz Sule, para hujaji, para sesepuh yang punya wilayah, sahabat wilayah. Mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak tujuan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya untuk mencari berkah. Mencari apa? Berkah. Mencari berkah atau mencari berkat? Dua-duanya. Apa bedanya berkah sama berkat? Berkat kelihatan. Berkat di bawahnya pakai besek. Kalau berkah bagaimana? Padahal tinggi juga, cuma di bahasa kita aja berkah. Sebenarnya itu bahasa al-barakah, artinya az-ziyadatu wan-nama'u fil khair. Az-ziyadatu tambahan, wan-nama'u dan pertumbuhan fil khair dalam kebaikan. Sering diterangkan dari suaranya habis. Kita punya duit, lantas kita pergunakan duit kita untuk sesuatu yang bermanfaat bagi akhirat kita. Berarti itu duit namanya duit berkah. Bukan dipergunakan dalam perbuatan maksiat. Kalau dipergunakan dalam perbuatan maksiat, maka itu duit menjadi bala atas kita. Kita punya tubuh di anggota badan, mata, tangan, kaki, dan seterusnya. Kita pergunakan anggota tubuh kita tersebut dalam kebaikan sesuai tuntunan syarak, bukan dalam perbuatan maksiat. Itu berarti kita punya tubuh namanya tubuh yang berkah. Kita punya waktu, kalau kita pergunakan waktu kita dalam amal soleh, dalam ibadah, dalam ngaji, dalam majelis ilmu, bukan kita pergunakan dalam perbuatan maksiat. Itu waktu berarti waktu yang berkah. Jadi tinjauannya kebaikan di sini adalah tinjauan syarak. Jalan untuk meraih berkah itu banyak banget. Ibu-ibu taat sama suami berkah. Suami gampang ngasih duit sama ibu-ibu, itu suami berkah. Ibu, ibu, pokoknya kesimpulannya jalan untuk mencari berkah banyak banget. Jalan untuk meraih kesalehan, ketakwaan banyak banget. Sampai sebagian ulama mengatakan at-thariq ila Allah bi'adadi anfasil khalaiq. Tujuan untuk meraih ketaatan kesalehan kepada Allah, keberkahan darinya, itu jumlahnya banyak banget sejumlah nafas manusia. Banyak banget tidak terhitung.
Di zaman Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, para sahabat Nabi dalam tata cara atau praktik mencari berkah, diantaranya adalah mencari berkah dengan peninggalan-peninggalan Rasulullah. Dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan Asma binti Abu Bakar Siddiq mengeluarkan jubah Rasulullah. Beliau berkata, "Hadhihi jubbatu Rasulillah kanat 'inda Aisyah." Ini jubah Rasulullah dahulu dipegang oleh Aisyah. Aisyah binti Abu Bakar Siddiq, jadi saudara kandungnya Asma. Lama kubidat Nabi, ketika Rasulullah wafat, qabadatha, Aisyah mengambil ini jubah, mewarisinya. Falamma kubidat qabattuha, dan ketika Aisyah wafat, maka saya mengambilnya, mewarisinya, kata Asma. Apa yang dilakukan oleh Asma binti Abu Bakar Siddiq dengan jubah Rasulullah ini? Itu jubah diwadahi satu tempat yang berisi air, direndam di situ, lantas airnya diminum oleh para sahabat, termasuk oleh orang-orang yang sakit, pada sembuh langsung setelah minum rendaman jubah Rasulullah. Wajubatun Nabi Asma'a amarat fi ma'iha shifa'a, dalam bahasa Arab mengatakan begitu. Kira-kira ini kira-kira nih, kaos dalamnya bisa dibalik, kalau di dalam ada yang minum, tak ada. Itu sudah lagi. Jangan kata kita dah, bibinya kita tawarin. Mau minum kagak, ini semua ada kantongnya. Bu, ibu-ibu, itu suaranya di atas di bawah. Apa di samping? Jadi ibu nyaut apa nyaut? Bu, ini gedean nih. Bu, ibu punya laki kagak? Punya laki kagak? Ibu punya laki, itu baju laki yang baru dipakai direndam di air, terus airnya diminum sama ibu, mau kagak? Berkah tahu? Berkah apa barokah? Kita nggak ada yang mau itu, kagak ada yang mau kita mah. Rasulullah apa yang menyangkut dirinya, fisiknya, tubuhnya, semua peninggalannya mengandung berkah. Dalam hadis sahih berikutnya juga riwayat Al-Imam Bukhari, ketika haji wada. Haji wada itu haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah menjelang wafatnya. Setelah haji wada, sekitar 40 hari setelahnya Rasulullah wafat. Haji wada. Ketika Rasulullah berhaji wada, dalam haji wada Rasulullah bercukur, tahallul, bercukur, lalu potongan rambutnya oleh Rasulullah dibagikan oleh Rasulullah sendiri kepada para sahabatnya, kepada Abu Ayyub Al-Ansari, kepada sahabat-sahabat yang ikut saat itu bersama Rasulullah dalam haji tersebut. Salah satunya yang mendapatkan dari rambut Rasulullah tersebut adalah namanya Khalid ibn Walid. Kenal tidak? Khalid ibn Walid, kenal tidak? Kagak kali kenal di mana? Sahabat Nabi dah cerita yang begitu.
Khalid bin Walid kemudian yang bahkan mendapatkan potongan rambut Rasul yang berasal dari ubun-ubunnya. Oleh beliau kemudian rambut tersebut dimasukkan atau disisipkan di lipatan pecinya. Lipatan peci. Itu peci di mana beliau pergi dibawa-bawa. Dalam semua peperangan yang dijalani oleh beliau, itu peci mesti dibawa. Suatu ketika dalam perang namanya perang Yarmuk. Perang apa? Perang Yarmuk. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunanul Kubra, kitab besar. Itu peci yang hilang. Peci yang hilang. Khalid bin Walid ini panglima. Dalam semua peperangan, Khalid bin Walid ini panglima. Panglima yang membawahi semua pasukan. Ibarat kita mah yang membawahi apa? Angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat. Ibarat kita mah sekarang jadi siapa? Panglima siapa? Andika. Dulu Gatot, sekarang Andika. Di perang Yarmuk itu peci punya Khalid hilang. Kata Khalid kepada para tentaranya, cariin peci saya. Dicari kagak ketemu. Khalid bin Walid ngotot, cari sampai ketemu. Dicari, akhirnya ketemu tuh peci. Para pasukannya itu, para tentaranya itu heran, kenapa peci begini masih dicari aja. Kaget mereka, mengapa? Karena ternyata yang dicari itu peci udah butut, udah jelek, udah usang. Kata para tentara sampai mengatakan, wahai Tuhan, jika engkau berkehendak, kau bisa mendapatkan peci yang jauh lebih baik daripada ini. Apa kata Khalid? Kata Khalid itu, Walid, lu jangan lihat pecinya, tapi pahamilah, ketahui oleh kalian bahwa lipatan peci ini adalah itu Rasulullah yang saya dapat dari ubun-ubunnya. Saya letakkan di peci ini. Lalu kata Khalid apa? Fawallahi ma syahidtu ma'arakatan qattu illa ruziktu bihin nasra. Demi Allah, tidak ada peperangan yang saya ikuti, saya komandannya, saya panglimanya, perangan apapun, illa ruziktu bihin nasra, kecuali saya diberi kemenangan oleh Allah karena keberkahan rambut yang ada di peci ini. Kata Khalid bin Walid, coba kira-kira ini rambutnya Ustaz Ibrahim berkah beda. Kita foto, kita selfie di meja sini. Kira-kira lagi hujan kesampul. Ini lembaga daya. Malah udah petir jangan. Tapi sebetulnya ada berkahnya. Banyak keberkahannya. Banyak berkahnya sebetulnya. Tuh, jadi begitu tuh para sahabat bertabarruk mencari berkah dengan Rasulullah. Wa Khalidun lil jayshi fi Qalansuwa qalabtuhu sababuna kama huwa wa man alladhi harraka fihi khalaqa wa idh ataw biha ra'ama khaliqa li'anna fi tayyati sya'ratin nabi wa dhaka fi al-Yarmuk yarwi al-Baihaqi. Baik sekali yang mengatakan begitu. Dan banyak kisah-kisah lainnya tabarruknya para sahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan kadang di kota Madinah, Bapak Ibu sekalian, yang bahkan kadang di musim yang sangat dingin, selesai sholat subuh
Para pembantu kota Madinah udah ngantri di depan Masjid Nabawi. Mau ngapain? Membawa air supaya tangan Rasul dicelupin di situ. Padahal airnya dingin banget. Dan setiap yang datang dicelupin tangannya, datang celupin tangannya. Ngantri. Dia nanti periksa dalam kalau tahu kita dalam kitab Sahih Muslim. Ini hadisnya sahih. Masya Allah sampai begitu. Di pagi hari di musim dingin sampai Rasulullah mencelupkan telunjuknya atau jari-jarinya di wadah-wadah orang-orang yang datang hendak bertabarruk dengannya. Mereka beserta Nabi celupin tangannya di situ, ada mau minum airnya. Ada minum? Ada minum ke saya? Masya Allah. Sebenarnya kalau dulu di pondok-pondok pesantren klasik dulu, tabarruk begini ini masih berlaku. Sekarang aja udah pada bergeser nilai-nilai pondok pesantren. Apalagi yang namanya pesantren modern, kata kenal tabarruk udah. Jangan kata tabarruk, ngaji kita aja nggak bisa sih. Pesantren modern yang ada pramuka, drum band, main silat, kemudian gitu. Oh iya, namanya pondok pesantren. Rupanya SMP di asramain itu doang. Ini namanya kan boarding school, gitu. Nah sekarang pondok pesantren mulai nggak bisa baca kitab. Saya dulu ingat banget, Bapak Ibu sekalian, kalau ngaji kita sediain di tempat guru kita kursi dan meja ngaji kitab. Di meja itu kita bikin apa? Gelas bakal minumnya gede gelasnya, gelas raksasa, gede banget itu gelas. Pasti kalau minum dari situ gak habis ya guru kita itu. Iya, tapi minum bikin. Ayo semua minum. Bikin air yang enak, apa susu begitu. Mesti gak habis. Setelah selesai ngaji itu direbutin minum barang-barang sekelas dapat itu, walaupun sedikit-sedikit. Bahkan di kobong pesantren kobong, kalau kiainya merokok di luar untungnya untuk merokok dibungkut sama santrinya, sama dia dibuka dilinting lagi, campurin sama punya dia atau dia kumpulin kira-kira pakoknya udah banyak, linting dulu cari berkah dia kata. Kita cari berkah. Sekarang nggak ada begitu. Kalau banyak kita boleh. Saya luar rumah yang ada dibotakin. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kalau kita bertabarruk dengan peninggalan Rasulullah tidak ada. Tapi duduk di majelis semacam ini juga jalan, dan ini jalan yang sangat baik untuk meraih keberkahan tersebut. Di majelis ini kita mendengar bacaan maulid, kita mendengar bacaan sholawat, kita juga bersolawat. Itu semua menarik berkah, sekaligus menarik berkat, menarik berkah dan menarik berkat. Kita datangnya udah diberkati di sana. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kira-kira apa nih tujuan kita memperingati Maulid Nabi ini? Salah satunya banyak banget. Salah satunya adalah untuk menanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah, menyuburkan kecintaan tersebut kepada Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sampai kepada puncak kecintaan kepada Rasulullah, pasti dijamin selamat. Rasulullah itu menyayangi umatnya ini lebih daripada sayang orang tua terhadap anaknya. Jangan kata umatnya yang kurang sayang kepada Rasulullah, apalagi yang betul-betul mencintai Rasulullah, tentu Rasulullah tidak akan membiarkan mereka.
Coba kita uji, kita ukur seberapa besar cinta kita kepada Rasulullah. Bu, ibu-ibu, itu di samping bu, yang di atas ada juga. Punya laki kagak? Benar. Jangan-jangan janda kali. Punya laki kagak? Ya, pertanyaan saya, cinta tidak sama laki? Yang benar. Jangan-jangan suaminya kagak. Atau jangan suaminya sama anak. Ibu punya anak kan? Cinta tidak sama anak? Cinta banget sama anak. Bapak-bapak juga begitu. Sama anak cinta banget. Kalau sama bini gak tahu dah. Sekarang mah, kemarin dulu ya bener cinta, sekarang gak tahu dah. Udah tua begini. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak mau meninggal, kata suami emang, nanti si istri menangis. Itu nangisnya nangis beneran itu. Nangis siapa ya? Beneran, apalagi anaknya masih kecil-kecil. Betul bu. Tapi kalau yang meninggal yang bini, nanti suami yang menangis, itu patut diperiksa. Iya. Jangan-jangan yang nangis matanya doang ngantuk, nanti yang melihat temen bini gue siapa yang datang nih. Dibuka rahasia kita nih, bukan ibu-ibu. Nih coba kita ukur. Ibu punya anak, dikasih hidup senang boleh. Dikasih harta, hidup senang, keluarga sehat, anak-anak sehat, pokoknya punya dah, dunia punya. Kasih umur panjang. Pilihan pertama. Pilihan kedua, mati saat ini. Mati saat ini dan berjumpa dengan Rasulullah. Berjumpa dengan Rasulullah tapi mati saat ini. Coba saya tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu, pilih hidup, pilih mati? Jawab. Kita kejawab. Ya, cetek betul ceteknya. Milih hidup, dikata milih hidup, punya anak, punya suami, hidup senang, duit berlipat-lipat, rumah tingkat, bini 4. Kata yang lagi. Kira-kira ibu milih hidup, milih mati bu? Kalau milih hidup berarti masih kalah besar cinta ibu kepada Rasulullah dibanding kepada anak dibanding kecintaan ibu kepada Rasulullah. Kalah berarti masih kecintaan kepada Rasulullah. Maunya kalau kita sampai kepada tingkatan di mana saya siap mati saat ini dan berjumpa dengan Rasulullah, walaupun ada tawaran dapat hidup dengan senang, cakep tuh gitu sampai udah itu aja. Bisa nggak sampai itu bu? Bisa nggak berjumpa dengan Rasulullah? Entar cuma mati-mati juga. Seberapa sih umur? Apalagi sekarang udah 40-50 tahun, nah paling sisa 5 tahun lagi, atau dikasih panjang 20 tahun lagi pada stroke. Mau? Mendingan mati berjumpa dengan Rasulullah. Coba saya tanya lagi, milih hidup, milih mati? Hidup aja. Hetek betul. Milih mati bilang gitu. Berjumpa dengan Rasulullah. Cinta tidak kepada Rasulullah. Anak ibu walaupun ibu cintai belum tentu nyelamatin ibu di akhirat. Nih saya kasih tahu. Ibu walaupun cinta yang besar sama laki, belum tentu laki nyelamatin ibu. Bahkan di akhirat bisa jadi saling nuntut. Al-Quran kata begitu. Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma sha'nihi yughnihi. Belum tentu nyelamatin. Di akhirat nggak bisa saling nuntut. Kalau ada hak di dunia ini kalau ditunaikan, kagak ditunaikan, dituntut sama lakimu.
Masih sadar kagak nih? Masih sadar kagak? Coba saya tanya lagi. Pilih hidup, pilih mati? Ya, hidup aja. Mati. Pilih hidup, pilih mati? Berjumpa dengan Rasulullah. Pilih mati. Bapak-bapak yakin pilih mati? Pak, pilih mati kagak Pak? Oh, hidup juga. Ya, sama juga nih bapak-bapak pengen kawin lagi dua. Gak ada pilih mati di sini, gak ada. Masa semua orang ini gak ada mau pilih mati, mau berjumpa dengan Rasulullah? Masya Allah. Nih, begini. Para sahabat Rasulullah dari sangat besarnya cinta kepada Rasulullah itu seringkali mau ngomong saja dulu, mau ngomong saja di hadapan Rasulullah, mau ngomong sebelum menyampaikan isi omongan itu ngomongnya apa dulu? Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Biasanya dalam hadis itu ngomong begitu. Atau nafsi fidaka ya Rasulullah. Ngomongnya begitu tuh para sahabat. Apa maknanya? Tahu kagak? Kagak tahu? Pantesan. Enggak paham. Nih saya kasih tahu, para sahabat Nabi itu kalau mau ngomong itu mau ngomong doang ini kepada Rasulullah, dimulakan kata-katanya dengan apa? Nafsi fidaka ya Rasulullah. Jiwaku sebagai jaminan bagi wahai Rasulullah. Artinya apa? Wahai Rasulullah, jiwa dan raga saya, keluarga saya, anak saya, semua itu menjadi jaminan bagi diri wahai Rasulullah. Siap saya korbankan. Siap saya korbankan itu semua. Para sahabat itu kalau mau berbicara dengan Rasulullah. Karena itulah pula Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Orang mukmin yang sempurna itu ketika dia mencintai diriku, kata Rasulullah, lebih daripada kecintaan dia terhadap dirinya sendiri, terhadap orang tuanya, terhadap anaknya, terus siapapun dari seluruh manusia itu. Nih, Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu ya. Di kalangan para sahabat Rasulullah itu biasa atau tersebar istilah si fulan, kata-kata ini semacam peribahasa. Si fulan mendapatkan surga antara mulut dengan kurmanya. Apa maksudnya? Antara mulut dengan kurmanya. Ini kurma mau dimasukin ke mulut. Mendapatkan surga antara kurma dengan mulutnya. Apa maksudnya? Sahabat Nabi, ada sebagian mereka ketika mereka di rumah mau makan kurma. Ini kurma di tangannya, mau dimasukin ke mulut. Tiba-tiba di luar ada pengumuman dari Rasulullah, turun ke medan perang sekarang juga, bela Rasulullah, bela agama Rasulullah, cintai Rasulullah. Itu mereka mencintai Rasulullah dan ajaran Rasulullah, agama Allah lebih besar daripada dirinya sendiri. Makanya ketika mau makan kurma, tinggal di mulut, masukin di mulut, kagak jadi ditaruh lagi. Dia bilang turun ke medan perang, lantas di medan perang dia berjihad, dia mati syahid. Terus sehingga ini orang mendapatkan surga antara kurma dengan mulutnya. Coba kita begitu kagak? Disuruh ngaji aja, makan dulu makan, ntar belum makan kita makan dulu. Ngaji pada ngaji makan gak dicabut nyawa, bukan suruh berperang, ngaji doang. Mending ngaji juga dengerin sih. Duduk di samping, di tembok, bawa kipas angin, matanya merem. Ada orang di sini? Banyak orang saya ngajar. Bahkan ini kalangan sahabat Nabi sampai ada dikatakan istilah si fulan dapatin surga antara tubuhnya dan tubuh istrinya. Tuh gitu.
Apa maksudnya? Ini orang, ini sahabat Nabi mau mendatangi bininya. Udah siap-siap itu mendatangi bininya. Bininya udah pakai daster. Nah, berarti kau begitu. Itu daster malah ketiup angin. Bang Abul. Tinggal loncat aja udah kata. Tahu-tahu apa? Ada pengumuman dari Rasulullah turun ke medan perang. Bela Rasulullah, cintai Rasulullah, cintai agama Allah. Itu sahabat kagak jadi. Lebih memilih apa? Turun ke medan perang. Sampai di medan perang dia berperang, dia dapat mati syahid, dapat surga antara tubuhnya dan tubuh istrinya. Coba kita begitu kagak? Waduh, dia kata kita tanggung ini. Nah, jauh dari rumah kita mah sama para sahabat Rasulullah. Jadi kecintaan para sahabat Rasulullah itu kepada Rasulullah itu besarnya bukan main. Besarnya bukan main. Tidak ada yang mengalahkan para sahabat Rasulullah karena kecintaan mereka kepada Rasulullah. Rasulullah itu kalau berwudu, tetesan wudunya ditadahin sama para sahabat. Kalau kemudian apa? Itu tetesan wudunya diusapin ke tubuhnya, ke muka mereka masing-masing. Lantas ada sahabat yang baru datang kagak dapat, langsung dari tetesan wudu Rasulullah, nyari temannya tangannya masih basah, diusap juga dia. Orang-orang orientalis, orang-orang barat yang sangat benci kepada Islam, mereka sangat heran bagaimana para sahabat Rasulullah itu sebesar itu kecintaannya kepada Rasulullah. Kagak ada di dunia ini orang yang cintanya seperti itu, kagak ada. Kita cinta sama anak ya seberapa, jangan gede-gede banget. Ibu cinta sama laki, kasih aja cinta kira-kira 1%, 2%. Gitu. Ini disuruh mati aja mau enggak? Kata Rasulullah. Makanya saya tadi bilang sama ibu, belum tentu suami ibu mencintai ibu. Walaupun ibu kata cinta saya sama laki, belum tentu laki ibu mencintai ibu. Jangan-jangan dia punya kos 2. Kagak tahu kan? Nah, itu rahasia laki-laki. Nah, cintailah Rasulullah, itu menyelamatkan kita. Cintai Rasulullah lebih dari segala apapun, dari seluruh makhluk Allah. Kalau benar sampai pada tingkatan ini, Rasulullah tidak akan mendiamkan kita. Tidak ada pecinta Rasulullah, betul-betul pecinta Rasulullah yang masuk ke neraka lalu oleh Rasulullah didiamin di dalam neraka. Kagak ada. Jangan kata pecinta Rasulullah itu tadi yang kurang-kurang cintanya oleh Rasulullah disyafaatin, apalagi pecinta Rasulullah. Tuh, jadi upayakan kita sampai pada tingkatan ini. Nah, mudah-mudahan maulid seperti ini dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah, menumbuhkannya, menyuburkannya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini saja. Mohon maaf, saya tidak lama-lama ini sebenarnya merinding turun. Padahal saya udah merinding, suara udah habis ini. Mohon maaf, semangat pada asal kita ini. Saya langsung pulang ini, pengen geletakan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan